ilmu, dapat pencerahan yang sangat luar biasa dari guru kita yang sudah sejak lama kita tunggu kehadiran beliau di kota Solo ini, Kiai Haji Lutfi Basori. Alhamdulillah, beliau sudah menjelaskan betapa bahayanya paham liberalisme dan yang menjadi mitra utamanya adalah orang-orang Syiah atau sekte kufur Syiah. Karenanya setelah kajian ini tentunya menjadi kewajiban bagi kita semuanya untuk kemudian sama-sama kita kembali ke tengah masyarakat kita untuk mengingatkan masyarakat kita dari bahayanya paham liberalisme dan paham Syiah. Sekarang para kader-kader liberalisme ini mereka sudah terjun di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, para mahasiswa yang kuliah di IAIN, yang kuliah di UIN, yang kuliah di STAIN, yang sebahagian mereka sudah terpapar dengan paham liberalisme ini, mereka sekarang sudah kembali ke tengah-tengah masyarakat kita. Mereka memulai melakukan propaganda terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya kemudian muncullah berbagai macam pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini kita pahami. Sehingga dulu kalau di Solo dulu ada namanya Doktor yang dari UIN Surakarta yang menulis sebuah disertasi yang membolehkan hubungan seksual non marital. Namanya adalah Dr. Abdul Aziz. Ini yang kuliah di IAIN atau UIN Surakarta dan sampai hari ini masih tercatat sebagai dosen di, saya nggak tahu sekarang apakah di Fakultas Syariah atau di fakultas yang lainnya, tapi kalau tidak salah saya masih terdaftar sebagai dosen di UIN Surakarta yang dia berhasil mempertahankan disertasinya yang menghalalkan perkawinan hubungan seksual non marital tanpa didahului dengan akad perkawinan. Dan itu juga dalilnya kawin mut'ah. Jadi liberal mengambil pemahaman sesatnya juga berdasarkan perkawinan mut'ah yang dipahami oleh orang-orang Syiah. Oleh sebab itu para ikhwan fillah wa akhwati arsyad warsadakumullah, maka sudah kewajiban kita untuk menjaga syariat Allah ini. Sudah menjadi kewajiban kita untuk mengawal syariat munazzal ini, agar umat Islam terus berada di atas syariat Allah yang sebenarnya, di atas syariat yang hakiki, sehingga mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di dunia wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Lutfi Basori bisa menambah wawasan kita. Dan setelah ini apa yang harus kita lakukan? Masjid-masjid kumpulkan anak-anak muda yang untuk terus belajar. Jangan sampai digerogoti oleh orang-orang liberal. Jangan sampai dicopoti oleh orang-orang Syiah. Yang akhirnya nanti anak-anak mudanya tidak lagi mau ke masjid. Ngapain ke masjid? Mendingan kemana? Ke kafe. Yang penting hatinya tetap berzikir kepada Allah. Lihat orang-orang liberal itu mengatakan apa? Berzina itu gak usah takut. Kenapa? Lihat dulu ada hadis Nabi, seorang pelacur diampuni oleh Allah dosanya hanya karena memberi minum seekor anjing, kata mereka. Apalagi pelacur setelah pulang dari melacur sholat tahajud. Jadi kalau memberi minum anjing saja diampuni oleh Allah dosa pelacur itu, apalagi dengan sholat tahajud. Bayangkan, bahkan tokoh-tokoh liberal mengatakan mendingan menjadi seorang homoseks yang dia selalu taat kepada Allah daripada yang gak homo tapi gak taat sama Allah. Bayangkan. Dan ini sudah rusak. Bagaimana hari ini kita lihat
ya homoseksual termasuk kita di Solo ini, jangan kita bayangkan ya, pelaku homo di kota Solo ini sedikit banyak. Bahkan saya punya mahasiswa ini ketika jalan-jalan di daerah Sriwedari dulu ya, sebelum Sriwedari itu dibangun dulu ada pohon-pohon banyak di situ dulu. Itu ada murid saya itu duduk-duduk di situ hari Jumat itu didatangi bapak-bapak. Kemudian bapaknya bilang, "Mas, mau nggak melayani saya? Saya kasih 50.000." Nah, ini makanya banyak orang-orang yang mengetahui kalau mau lihat itu salah satu tempat tongkrongannya orang-orang homo itu salah satunya adalah di daerah sekitar Sriwedari sana. Dan ini dibela oleh orang-orang liberal. Bahkan mereka membawa dalil dalam surat An-Nur ayat 31 itu. Karena di situ ada tuh ayat namanya apa? Ulil irbah. Orang-orang yang tidak memiliki kecenderungan kepada perempuan. Padahal para ulama mengatakan ketidakcenderungan dia kepada perempuan itu karena apa? Karena memang dia lemah syahwat atau karena dia sudah tua, ya. Sehingga dia tidak lagi memiliki syahwat kepada kaum perempuan. Tapi kemudian sama orang-orang liberal diartikan apa? Ini maknanya berarti dia ini homo. Ya. Karena dia nggak punya kecenderungan kepada perempuan, berarti dia homo. Berarti homo itu fitrah, ya. Dibolehkan oleh Allah. Buktinya apa? Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat 31. Salah satu mahramnya perempuan itu homo. Wal'iyadu. Sampai ada bukunya tuh fikih seksual itu diterbitkan oleh LGBT. Jadi ada buku ditulis oleh 2 orang kiai, satunya lagi homo, seorang tokoh homo kayaknya. Dia menulis buku judulnya fikih seksual dan itu diterbitkan oleh sebuah lembaga homoseks di Surabaya, ya, namanya Gaya Nusantara, Gaya Nusantara. Dan buku ini diterbitkan oleh orang-orang LGBT, oleh lembaga dan dipromosikan oleh kelompok LGBT, terutama dari Gaya Nusantara. Kenapa? Karena di dalamnya mendukung homoseksual. Dan ini dilakukan oleh kelompok liberal dan juga orang-orang Syiah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya dan melindungi anak-anak dan keturunan kita semuanya. Amin. Ya Allah. Terakhir kita takbirkan sekali lagi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kita tahu acara pernikahan kita adalah mengakhiri dengan hamdalah dan doa alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.